Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidal ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allahu ta'ala bil huda wan nur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah melimpahkan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai bersama ini, yaitu Masjid Ammar yang berada di Komplek Taman Pendidikan Al-Quran Ammar di Desa Kaliajir, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Yang mana kehadiran kita di masjid yang mulia ini yaitu dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka mengkaji ilmu agama, yang mudah-mudahan dengan ilmu tersebut bisa kita gunakan sebagai bekal untuk menghadap Allahu Rabbul Alamin di yaumil akhir nanti. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta kepada para pengikut beliau yang senantiasa taat mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa berada di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini seyogianya adalah kajian beliau Al-Ustadz Jati Purnomo Sidi hafidhahullahu ta'ala. Akan tetapi dikarenakan satu dan lain hal beliau berhalangan untuk hadir, maka dari itu pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kami menggantikan beliau untuk mengisi kajian pada malam hari ini dengan membahas bahasan yang telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, yaitu napa? Babagan puasa, sinau babagan puasa. Alhamdulillah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kurang dari seminggu, kurang dari sepekan kita akan bertemu dengan bulan yang agung tersebut. Kita akan menyambut tamu yang istimewa. Dan alhamdulillah dalam rangka menyambut tamu agung tersebut
kita bersama-sama telah mempersiapkan sebuah bekal. Bekal apa, Pak? Tasik ringan? Bekal ilmu. Bekal ilmu agama untuk menghadapi bulan Ramadan, yaitu dengan kita mengkaji salah satu kitab ulama besar madhab Syafi'iyah, beliau Al-Allamah Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja', yakni kitab beliau yang bernama Ghayah wa Takrib. Ghayah wa Takrib, kitab fikih ala madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana disyarahkan oleh beliau Al-Allamah Waliyuddin Abi Fadl Muhammad ibn Salim Asy-Syafi'i hafidhahullahu ta'ala, dan ditambah dengan penjelasan-penjelasan ulama yang lain hafidhahumullahu ta'ala wa rahimahumullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita telah masuk ke pembahasan Kitabu As-Shiyam, Kitabu Shiyam, dan kita telah membahas pengertian puasa. Pengertian puasa dari segi bahasa dan dari segi istilah. Puasa dari segi bahasa apa, Pak? Al-imsak. Al-imsak yang bermakna menahan. Ini sifatnya masih umum karena ditinjau dari segi bahasa. Dan yang berikutnya ditinjau dari segi istilah, yang maknanya adalah imsaku makhsusin min syahsin makhsusin fi waqtin makhsusin atau fi waqtin makhsusin bisyara'id. Menahan sesuatu oleh orang-orang tertentu di waktu-waktu tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan setelah kita membahas tentang pengertian puasa, kita melanjutkan dengan pembahasan syarat wajib puasa. Tasik kelingan, Pak? Syarat wajib puasa wonten pinten? Sekawan. Barakallahu fikum. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Dan yang keempat atau yang terakhir mampu untuk berpuasa. Yang mana keempatnya tersebut telah kita rinci pada pertemuan yang telah lalu. Dan setelah selesai membahas tentang syarat-syarat wajib puasa, kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu kewajiban di dalam berpuasa. Yang mana intinya kata penulis di sini ada 4 juga. Napa mawon? Masya Allah. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga menahan diri dari jima. Masya Allah. Yang terakhir, yang keempat menahan diri dari sengaja muntah. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Perkataan penulis yang berikutnya. Qala al-musannif walladhi yabtulu bihi as-shamu 'ashratu asya'a. Ma wasala min adh-dhahiri 'amdan ila al-jawf aw ar-ra'si wal huknatu min ahadis sabilain. Wal qai'u 'amdan wal wat'u fil farji 'amdan wal inzalu 'an mubasyarah wal haidu wan nifas wal jununu wal ihma'u kullal yaum war riddatu. Berkata penulis,
Dan yang membatalkan puasa ada 10 hal. Yang pertama, segala sesuatu yang sampai ke al-jauf. Yang kedua, segala sesuatu yang masuk melalui rongga kepala, ar-ra'su, rongga kepala. Yang ketiga, yang masuk, segala sesuatu yang masuk melalui injeksi atau suntikan melalui 2 jalan, yaitu mohon maaf dubur dan kubul. Wal huknatu min ahadi as-sabilain, kubul dan dubur. Yang berikutnya al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Yang berikutnya al-wad'u fil farji amdan, menyetubuhi dengan sengaja di kemaluan. Wal inzalu an mubasyarah. Yang berikutnya keluar mani karena bercumbu. Yang berikutnya al-haidu, wanita yang haid. Yang berikutnya an-nifas, orang yang nifas, wanita yang nifas. Yang berikutnya al-junun, orang gila. Yang berikutnya al-ihma'u kullal yaum, orang yang pingsan pada keseluruhan hari. Dan yang terakhir ar-riddatu, orang yang murtad. Dan dijelaskan di sini oleh sang pensyarah menggabungkan 3 poin yang pertama dalam satu pembahasan, yakni ma wasala minadh dhahiri amdan ilal jawfi awir ra'si wal huknatu min ahadits sabilain. Kata sang pensyarah bahwasanya segala sesuatu yang memasuki al-jawf dan yang melalui rongga kepala dan yang melalui injeksi atau suntikan melalui 2 lubang, maka hal tersebut merupakan pembatal puasa. Demikian dijelaskan oleh beliau sang pensyarah melalui tulisan Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja. Dan jumhur ulama Syafi'iyah pun berpendapat demikian. Maka yang semisal dengan makan dan minum pun termasuk membatalkan puasa. Seperti halnya infus. Karena infus mengandung zat-zat yang dapat menguatkan tubuh, yakni zat-zat semacam makanan atau minuman. Itu menurut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah. Dan yang menjadi patokan makan dan minum bisa menjadi pembatal adalah jika ada yang masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh melalui saluran atau rongga terbuka dan dilakukan dengan sengaja dan sadar dia sedang dalam kondisi berpuasa. Itulah patokannya. Dan yang dimaksud al-jauh di sini adalah berupa rongga atau lebih tepatnya lambung. Jadi menurut penulis dan jumhur ulama Syafi'iyah yang lain, contoh yang jadi pembatal puasa adalah tetes telinga. Karena tetes telinga menurut beliau rahimahullah masuk melalui luar tubuh melalui rongga telinga dan masuk ke perut, maka termasuk pembatal puasa. Namun dibedakan tentang bercelak atau memakai celak di mata, maka tidak membatalkan puasa. Demikian kata beliau rahimahullah, karena rongga mata tidak bersambung ke dalam perut. Dan juga menelan ludah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Karena ludah merupakan bagian dari anggota tubuh, maka menelan ludah tidak membatalkan puasa. Tapi nggih aja ngujang-ujane ngelek idunggal menit nggih. Supados mboten ngelek anu mboten batal iki puasa ning ngelek terus nggih. Nggih mboten sae. Inilah pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, dan ini juga yang dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Abu Bakar
Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Hisni rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Kifayatul Akhyar halaman yang ke-249. Namun terkait pembahasan ini terdapat perbedaan antar ulama, yakni terkait pembatal yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Pendapat yang pertama tadi yang menjelaskan bahwasannya yang membatalkan puasa yakni yang masuk ke al-jauf yakni lambung, dan yang masuk melalui rongga-rongga seperti rongga telinga, rongga hidung, atau rongga kemaluan, atau rongga dubur. Maka hal-hal yang masuk melalui semua itu menurut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah termasuk pembatal puasa. Itu pendapat yang pertama. Namun sebenarnya pendapat ini lemah, karena menurut penelitian kedokteran terkini rongga-rongga tersebut tidak bersambung ke dalam al-jauf atau lambung. Dan pendapat yang berikutnya yang menurut kami pendapat yang kuat, yang menyebutkan bahwasanya pembatal puasa ya hanya sesuatu yang masuk ke al-jauf itu sendiri berupa makanan atau minuman, dan dengan syarat tertentu, yaitu syaratnya adalah yang masuk harus makanan dan minuman dan memberikan efek kenyang atau memberikan kekuatan. Itulah pendapat dari ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lainnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menambahkan bahwasanya orang yang berpuasa itu dilarang makan dan minum karena keduanya dapat menguatkan tubuh. Dan maksud meninggalkan makanan dan minuman itu dikarenakan kedua aktivitas tersebut dapat mengalirkan darah, dan darah merupakan tempat mengalirnya syaitan, bukan dikarenakan injeksi atau suntikan-suntikan yang lainnya. Demikian kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-25 halaman 245. Namun kembali lagi, dikatakan makan dan minum sebagai pembatal puasa manakala dilakukan dalam kondisi sadar dia sedang berpuasa dan tanpa paksaan. Dalam kondisi sadar dan tanpa paksaan. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa walaupun banyak alias sampai kenyang, maka puasanya tetap sah. Tetap sah. Dalile nopo? Dalile nopo? Dalilnya datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man nasiya wa huwa shaimun thumma akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa dan dia dalam kondisi berpuasa dan dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya
karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan dia makan dan minum. Tapi nggih, mboten saged direka-reka nggih. Sampun telah sepiring, ternyata reka-reka, anu miki kelalen. Lah kurang lalebane maning keterasa sangat nggih reka-rekanipun nggih. Yang namanya lupa nggih lupa. Kadang-kadang terjadi di awal bulan Ramadan. Ingatnya masih hari biasa. Nang mejiko mesiana sega lewian sepiring. Esiana lewian sahur mambengi. Kelalen jukut langsung nyarap. Lah, jika demikian maka sah puasanya tetap sah dan dia wajib untuk menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum kepadanya, bukan diskenariokan. Masya Allah. Itulah pembatal yang pertama, yakni kesimpulannya yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Walaupun jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ada pembatal lain yakni yang memasuki rongga-rongga yang lain, maka perkara fikih itu udah ma'ruf, ada perbedaan pendapat antar ulama. Kami hanya menyampaikan pendapat-pendapat ulama tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kita masuk pada pembatal yang berikutnya, yakni pembatal yang keempat, al-qai'u amdan. Al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kepripun carane niku muntah disengaja? Diogek-ogek kali jari. Supados medal ditelen malih nggih. Dados kenyang malih, dicerna malih, terus boten lemes nggih puasanipun nggih. Intisari dari pembahasan ini mungkin itu. Karena mungkin kalau disengajakan muntah, ditelan lagi, sengaja muntah, telan lagi, nggih. Buat kegiatan, wallahu a'lam bishawab, mungkin demikian. Dan dijelaskan di sini bahwa Syarih menjelaskan bikhilafin ma lam ya'tamidhu ka'anna ghalabahu al-qai'u lamma taqaddama. Dikecualikan bagi orang yang muntahnya tidak disengaja. Seperti halnya orang yang mabuk perjalanan atau oleh sebab yang lain dia muntah karena memang dia tidak sengaja, maka puasanya tetap sah. Seperti yang dibahas pada pertemuan yang telah lalu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Dalilnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man dara'ahu napa? Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah menguasainya atau muntah tak disengaja, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi jika disengaja muntah, maka puasanya batal dan wajib mengqadha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berarti dalilnya tadi dari Abu Hurairah pada pertemuan yang telah lalu di bab kewajiban-kewajiban puasa. Dan kita telah selesai membahas yang keempat. Sekarang masuk pada pembahasan pembatal yang kelima, yakni al-wad'u fil farji amdan. Al-wad'u fil farji amdan, menyetubuhi di kemaluan dengan sengaja. Di sini syarih menambahkan al-wad'u fil farji ya betulus sauma asyamilu lidubur,
menyetubuhi di kemaluan, membatalkan puasa, dan juga termasuk menyetubuhi di dubur. Selain batal puasanya, juga ada kewajiban yang lain, yakni membayar kafarah. Membayar kafarah. Namun hal ini juga berlaku jika memenuhi dua syarat. Orang yang nekat bersetubuh di siang hari bulan Ramadan wajib mengqadha dan menunaikan kafarah, tapi dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama, orang yang melakukannya memanglah orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Dan syarat yang kedua, bahwasannya orang yang melakukan hal tersebut bukan orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Contohnya orang yang terkena sakit berat. Orang yang kena sakit berat tapi dia pengen banget puasa. Sebetulnya dia dapat keringanan, cukup membayar fidyah. Tapi dia pengen dapat keutamaan untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Namun di siang hari dia terkalahkan oleh nafsunya dan dia mendatangi istrinya. Dan dalam keadaan ini dia tidak wajib membayar kafarah, karena pada asalnya dia tidak wajib puasa dengan udzur, yakni sakit berat yang tak memungkinkan untuk berpuasa. Itulah syaratnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itulah yang dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, jilid yang ketiga, halaman yang ke-68. Dan berkaitan dengan kafarah untuk orang-orang yang nekat berjima di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka datang sebuah dalil hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi nggih. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, celakalah aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka, apa yang terjadi padamu? Qala rajul, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaim. Aku telah menyetubuhi istriku sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah kau memiliki budak untuk kau merdekakan? Qala la. Laki-laki itu menjawab, tidak wahai Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah kau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Qala la. Laki-laki itu menjawab, tidak wahai Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kau memiliki makanan untuk kau berikan kepada 60 orang miskin? Qala la. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Fabaina nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun. Dan ketika dalam kondisi yang demikian, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahi oleh seorang
dihadiahi oleh seseorang berupa satu keranjang kurma. Satu keranjang kurma. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina sa'il? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tadi orang yang bertanya? Qala rajul, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudha fatasaddaq biha. Ambillah satu keranjang kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Tsumma qala rajul, a'ala afqara minni. A'ala afqara minni ya Rasulullah, apakah aku bersedekah untuk orang yang lebih miskin dariku ya Rasul? Fa wallahi ma baina li abataiha yuridul harrataini ahlu baiti afqaru min ahli baiti. Maka demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di kota Madinah ini dari ujung barat sampai ujung timur yang lebih miskin dari keluargaku. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu faqala thumma qala at'imhu ahlaka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari orang tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi taring beliau. Dan beliau berkata, ya sudah, kasihkan saja pada keluargamu. Karena nggak ada yang lebih miskin dari keluarga orang tersebut. Kepenak gitu Pak? Masya Allah. Sampun batal puasane pun angsal kurma satu keranjang. Nggak 60 orang miskin. Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah. Tapi kita tidak sedang menyoroti hal itu Pak. Kita sedang menyoroti tentang faedah hadis bahwasanya orang yang nekat berjima di siang hari bulan Ramadan maka harus siap menerima konsekuensinya. Apa saja konsekuensinya? Kita akan rinci sedikit demi sedikit. Menurut jumhur ulama, jima atau bersenggama di dalam kemaluan baik sampai keluar mani ataupun tidak di siang hari bulan Ramadan tanpa terpaksa dan disengaja, maka puasanya batal dan wajib qada, ditambah dia harus menunaikan kafarah. Dia harus menunaikan kafarah. Tanpa ada perselisihan ulama di sini. Dan bagi wanita yang dipaksa oleh suaminya untuk melakukannya, maka juga batal puasanya. Namun terjadi perbedaan. Apakah wanita juga membayar atau menunaikan kafarah atau tidak? Dan menurut hadis tersebut yang tadi kami jelaskan, kami bacakan, bahwasanya dapat disimpulkan oleh para ulama, wanita tidak dikenai kewajiban kafarah. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam kasus tersebut, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat laporan dari sang lelaki, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memintakan si laki-laki untuk membayar kafarah tanpa menyinggung masalah wanita. Bila mana wanita wajib juga menunaikan kafarah, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendiamkannya dan akan dijelaskan saat itu juga. Demikian kata para ulama. Ditambah lagi bahwasannya kafarah itu hak harta, yang mana hak harta dipegang oleh laki-laki sebagaimana mahar. Demikian dijelaskan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Asy-Syayyid Salim di dalam kitab beliau Shahih Fiqih Sunnah. Dan kafarah yang harus dikeluarkan berdasarkan hadis yang tersebut tadi, maka urutannya sebagai berikut.
Yang pertama, membebaskan budak yang bebas dari cacat. Membebaskan budak yang bebas dari cacat. Jika tidak mampu, maka lanjut ke yang kedua. Nopo? Berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Ngeri nggih? 2 bulan berturut-turut. Enaknya spira ora. Tapi resikonya nggih ageng. Masya Allah. Ketika tidak mampu untuk membebaskan budak, maka ada opsi berikutnya, yaitu napa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, maka opsi yang berikutnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin, dan 1 orang miskin mendapatkan jatah 1 mud atau setara 700 on, 7 on, mohon maaf, 7 ons bahan makanan pokok, baik berupa beras, gandum atau yang semisalnya. Dan jika orang tersebut tidak mampu menunaikan kafarah, maka tidak gugur kewajiban tersebut, akan tetapi ditangguhkan sampai dia mampu. Karena kafarah dikiaskan atau dianalogikan sebagaimana hutang piutang atau hak-hak yang lain. Demikian keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim jilid yang ke-7 halaman 224. Alhamdulillah, kita telah masuk pada pembahasan yang ke-5. Pembatal puasa yang ke-5. Waktalipun tasih dangu nggih. 2 menit lagi. Kita masuk pada pembatal puasa yang ke-6. Mudah-mudahan sampai nggih, sampai yang ke-6. Yakni al-inzalu an mubasyarah. Al-inzalu an mubasyarah. Qala syarih hafidhahullahu ta'ala, wal inzalu ay al-khuruju an mubasyaratin fima dunal farji ka'anna lamsun aw qabbala aw daji'a bila ha'ilin dhakiran lis-sawmi aliman bitahrimi fa anzala al-maniyyu fa abtala sawmahu aw fa abtala sawmuhu. Berkata sang pensyarah, al-inzal yaitu keluar, mohon maaf, mani ketika bercumbu tanpa bersenggama, tapi keluar mani. Misalnya seorang laki-laki menyentuh atau mencium atau bermesraan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan sampai keluar mani, maka hal ini membatalkan puasanya dan dia wajib untuk mengqadha puasanya. Dan salah seorang ulama Syafi'iyah, beliau Al-Imam Muhammad Al-Hisni rahimahullahu ta'ala berkata, termasuk pembatal puasa yaitu keluar mani, baik dengan sengaja, dengan cara yang dihalalkan, yakni dengan tangan istri, atau diharamkan dengan cara onani. Bahwasannya maksud utama dari jima atau bersenggama adalah keluarnya mani. Bila mana jima tanpa keluar mani saja sudah membatalkan puasa, apalagi yang inzal, khurujul mani, yakni keluar mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Kata beliau Muhammad Al-Hisni rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Kifayatul Akhyar halaman yang ke-251. Alhamdulillah, selesai pembahasan pembatal puasa yang ke-6. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan pembahasan untuk pembatal-pembatal puasa yang berikutnya.
Mudah-mudahan pembahasan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini bisa kita terapkan untuk menghadap Allah Rabbul Alamin di yaumil akhir nanti. Dan sedikit informasi, insya Allah pembahasan fikih ini akan kita lanjutkan pada hari keempat bulan Ramadan. Hari keempat bulan Ramadan sekaligus buka bersama. Sekaligus buka bersama. Insya Allah pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Insya Allah melanjutkan pembahasan pembatal puasa dan membahas tentang hal-hal yang disunahkan ketika puasa, dan membahas i'tikaf, dan membahas salat aidain insyaallah taala. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan dalam penyampaian itu murni dari saya pribadi dan syaitan yang mengganggu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.